Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Samudja. Di sini saya akan mengerjakan, uh, bukan tapi menjelaskan tugas pendahuluan ini. Tugas praktikum keempat, atau juga bisa dibilang tugas kuantiti keempat, dengan tema letak pelembapan tanah. Jadi, komponen yang dibutuhkan dan juga melihat dengan durasi yang diberikan, itu ada pertama ada servo, mini servo, itu tetap bisa dibilang micro servo, yang kemudian ada sensor soil moisture sensor, ya ini, kemudian juga ada ini digital Arduino. Kemudian eh, kabel yang dihubungkan adalah yang pertama dari bagian ini power, di bagian tombol power, di bagian power kita hubungkan ke 5 volt yang ini. Kemudian juga yang bagian ground itu dia akan menyambung langsung ke ground yang dia Arduino. Sebenarnya bebas ya, mau pakai ground yang atas ataupun yang bawah itu juga bebas, sama-sama aja. Yang penting itu adalah ground. Kemudian juga ada di bagian ini signal. Signal ini juga dibilang sebagai pin lah yang keluar di hubungan ke Arduino. Yang bagian soil moisture ini yang bagian signal saya hubungkan ke A0. Kemudian untuk microservernya sendiri, yang bagian ground itu juga sama dihubungkan ke ground seperti ini. Kemudian yang itu namanya yang bagian power itu juga dihubungkan ke 5 volt, dan yang terakhir ada di bagian signal. Signal ini kalau yang buat micro servo saya masukkan ke pin 3. Biar terlihat lebih rapi, eh, tidak menumpuk kemana-mana. Dan lalu juga di sini saya berikan sedikit code. Ya, code sangat sederhana seperti ini. Jadi tetap yang pertama saya namanya apa dulu namanya mendeklarasikan include servo H, bahwa di sini berarti saya menggunakan ada yang namanya micro servo agar servonya bisa terbaca. Dan di sini juga saya mendeklarasikan juga contohnya seperti soil sensor itu berada di pin A0. Seperti ini. Untuk setupnya juga, untuk setup itu seperti ini. Lalu di bagian di bagian loop itu bisa dilihat bahwasanya misalnya nanti soal monster itu value-nya itu lebih kecil dan beda threshold, maka nanti servo motornya itu akan membaca dengan bisa dibilang apa ya, eh, nanti mikroservonya itu tidak akan ada perbedaan seperti itu. Dan jika soal melakukan itu lebih bisa terbatas threshold, maka akan seperti ini. Sebagai contoh, kalau di start simulation seperti ini. Nah, ini posisinya dia berubah karena airnya berada di paling kecil. Tapi kalau dinaikkan tadi frekuensi ini, dia akan berubah. Tapi kalau di tengah-tengah, dia akan kembali lagi seperti ini. Ini terjadi karena adanya loop di bagian adanya perkondisian. Jika tidak ada perkondisian, maka microserver itu tidak akan bisa jalan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu sebenarnya itu bisa menggunakan breadboard, bread.
breadboard, tetapi saya memilih cara yang lebih simpel, yaitu cukup menggunakan Arduino. Dan sebenarnya breadboard sendiri itu digunakan untuk agar bisa terhubung, saling terhubung, gitu kan, terhubung yang lebih rapi. Tapi di sini saya juga berpikir bahwasannya memang komponen yang digunakan tidak cukup banyak, tapi sedikit. Jadi kalau digunakan Arduino saja pun itu tidak akan membuat Arduino kita terlihat seperti tidak rapi. Jadi yang biasa seperti ini. Kalau menggunakan breadboard itu nanti dia akan lebih rapi dan lebih tertata seperti itu. Dan juga eh, jika menggunakan breadboard sendiri itu kita juga harus mengerti di bagian mana nantinya yang bisa terhubung dengan soil, Arduino, juga di microservonya. Jadi di sini saya menggunakan terus juga itu agak meminimalisir error agar tugas ini bisa berjalan dengan semestinya seperti itu. Mungkin eh, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.